Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,07%. Dengan total market cap mencapai 1,66 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,84% dan penurunan juga volume sebesar 5,82% ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT 2 hari lalu, semoga sudah akumulasi alts ya, karena gue sudah bahas di situ. Ada probability, ya ini tempat yang bagus untuk akumulasi. Dan voila, terjadi ya, Bitcoin dominance turun. Ya lu lihat sendiri lah ya, Solana ngepump 17%, BNB nyaris 5%, lalu Cardano ngepump sebesar 6,4%, AVAX ngepump sebesar 7,21%, Polkadot ngepump sebesar 15,86% ya. Sementara Bitcoin hanya meningkat sebesar 0,78% ya. Nah, ini berhubungan lagi dengan pembahasan kita dari kemarin-kemarin. Gue udah bahas bahwa salah satu pertanda bahwa altcoin season itu akan dimulai adalah dengan the Fed yang mulai pivot ya. Dia pivot dari apa? Dari interest rate tinggi ya, mereka menyatakan bahwa mereka akan mulai cut rates. Nah, mulai dari situ orang-orang akan mencoba untuk jump the train ya, duluan membeli altcoin sehingga yang terjadi seperti ini. Bitcoin dominance turun ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita ingatkan bahwa kita sudah aktif di X atau di Twitter ya. Jadi buat yang belum follow silahkan follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto tentunya ya. Bentuknya bisa analisa, news dan juga memes ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, kita masuk ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 22 Desember hari Jumat. Dari US akan keluar apa aja nih? Nah, cukup penuh ya. Yang pertama adalah building permits. Untuk building permits ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 1460. Selanjutnya di sini akan ada core durable goods ya untuk yang monthly di sini ya, untuk yang bulan November. Harusnya sama sih. Yes, ya kita berharap dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 0,2%. Lalu ada juga di sini core durable goods order yang enggak ini core PCI ya. Core PCI bulan November. Oh, ya ini yearly ya, ini yearly. Harapan kita adalah di sini apa nih? Core PCI harapan kita itu adalah supaya sama ya, berarti lebih dari ekspektasi, berarti 3,4% harapan kita ya. Di bawah dari 3,4%, sorry. Nah, selanjutnya untuk yang monthly juga otomatis sama ya, cuman datanya beda sedikit, otomatis dia di bawah dari 0,2% harapannya. Dan yang terakhir apa nih? Ada new home sales. Nah, untuk new home sales ini harapan kita adalah dia lebih rendah dari ekspektasi juga, di bawah dari 695.000 ya. Jadi hari ini cukup padat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data penting dari US, gue tutupin dulu biar nggak pusing ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari US, di mana sudah ada 3 issuer dari Bitcoin ETF mempush crypto ads ya dalam 48 jam terakhir. Jadi yang pertama ini di-repost oleh si ini ya, si siapa namanya? Michael Saylor ya, yang ini nih. Nah, ya. Ini tuh tanggal berapa nih? Tanggal pertama tuh 18 Desember ya. Ini tuh pertama kali Bitcoin ETF advertisement ya. Nah, terus di tanggal 20-nya itu keluar oleh si Hashdex. Yang pertama Bitwise. Nah, udah gitu yang ketiga itu di sini ya. Sorry bukan ini. Yang ketiga itu kapan? Tanggal 10 Januari nanti kayaknya ya. Nah, jadi bisa kita bilang intinya apa? Intinya adalah para issuer dari ETF ini sepertinya sudah sangat pede ya, sudah sangat pede bahwa akan rilis dalam waktu dekat. Ya, maka dari itu mereka membuat iklan gitu ya. Dan jujurnya gue pertama kali melihat iklan ETF. Ya coba kalau pribadi pernah lihat nggak sih? Kalau gue belum pernah nih sampai sekarang melihat ada video specifically ETF mengenai dia akan rilis satu ETF tertentu gitu. Kalau gue sih belum pernah lihat ya. Jadi mungkin ya ini menunjukkan bahwa sebesar itu antusiasme dari para issuer Bitcoin ETF ini. Mereka mungkin merasa bahwa demandnya sangat besar ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa?
Ini ngomongin soal daerah Fibonacci yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, yaitu di angka 47.000. Kalau dibilang secara struktur juga ada di daerah situ. Jadi bisa dibilang ini dua struktur dua resisten yang saling berkonfluence. Yang pertama adalah Fibonacci level 0,786 dan juga struktur yang ada di daerah dekat-dekat situ ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi suatu masalah bagi Bitcoin atau tidak? Kalau kita lihat dari cycle-cycle sebelumnya ya dengan level Fibonacci yang sama di 0,786 di sini juga sama ya. Itu seringkali Bitcoin terjadi sedikit kehabisan bensin ya seperti di sini, di sini, di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah di akhir dari Desember ini dia akan kena dan reject atau tidak ya. Jadi mungkin target sekarang untuk Bitcoin adalah di angka 47.000 ya. We'll see. Kalau sampai beneran terjadi seperti itu, nah ya berarti lagi-lagi ini terjadi seperti di cycle kemarin dan kemarin lusa, mungkin kemarin lusa-lusanya lagi juga ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Berita bagusnya apa? Berita bagusnya adalah tanggal 20 Desember kemarin dia daily close di atas dari 43.258 dan sepertinya mulai menjadikan ini sebagai support walaupun belum kena sih tapi nyaris lah ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ya dia sudah 3 hari berturut-turut reject oleh angka 44.235 which is ini adalah struktur yang baru terbentuk di sini. Oke, ini mungkin enggak ya. Enggak benar-benar ini. Struktur baru yang terbentuk dari tanggal arguably dari sini ya, tanggal 5 dan 6 Desember dan reject lagi di sini ya. Nah, PR-nya untuk Bitcoin adalah apa? Kalau gue pribadi sih nggak usah muluk-muluk dulu aja. Kalau gue pribadi berharapnya gini, dia bisa tetap bertahan di sini. Mungkin nanti EMA 20 pelan-pelan ke atas, confluence dengan support di sini, dia ngepump dan nggak ngepump lah, rally ya. Dia rally sehingga dia bisa daily close di atas dari 44.235. Itu harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly kita bisa di sini ya. Gila juga sih ya. Cuma dikasih seminggu aja. Kasih seminggu langsung dia naik lagi ke atas begitu ya. Jadi apakah ini cukup atau tidak? Ya kalau menurut gua ya secara di Bollinger Band-nya sih udah masuk ya. Udah masuk. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu overbought se-ekstrim kemarin-kemarin. Ya, tetapi masih ada possibility bisa drop ya. Nah, kalau sampai drop PR-nya adalah ya, ini lagi-lagi ini adalah mungkin masuknya ke scenario yang lebih bearish ya. Kalau sampai drop dari sini, reject oleh 44.000 mungkin ya. Nah, harapan gue adalah dia bisa mantul di bull support band yang sekarang ada di angka 34.500-an sampai 32.400-an ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Indeks dolar itu, wah, ternyata ini dia ya. Dia berhasil sesuai PR ya, bahkan sedikit lebih bagus daripada PR yang kita bahas kemarin ya. Dia udah bisa berhasil daily close di bawah dari 101,98. Jadi udah berhasil PR-nya. Nah, PR selanjutnya apa? Otomatis sama seperti di sini setupnya cuman beda resisten aja. Jadi harapannya adalah retest 1, retest 2 di 101,98, ke reject dan lanjut membuat lower low, retest ke daerah 101,027 101,027 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ya, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa
beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin posisi spotnya otomatis buy limit pertama jadi kembali aktif di angka 43.258 ya. Untuk buy limit kedua di EMA20 yaitu di angka 42.766 dan buy limit ketiga di angka 41.204. Buat lo yang akumulasi di sini pasti udah senyum-senyum ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 44.235. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 43.258 ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya saja. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 43.258, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 44.235. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia reclaim tapi mungkin nggak sebagus Bitcoin, tapi oke lah ya. Minimal dia tetap daily close di atas dari 2.232 ya. Maka dari itu untuk buy limit berarti ini kan buy limit pertama dia ya. Buy limit pertama kembali aktif di angka 2.232. Buy limit kedua di angka 2.123. Ini sekarang gua hitung confluence aja sama yang 50 karena sudah terlalu dekat. Dan buy limit ketiga jauh di bawah 1932,7 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Dia akan reclaim nih, retest 1. Retestnya di dua-duanya di dari tes di resisten dan juga di support. Jadi kita lihat besok di closing di mana. Kalau masih di antara dari EMA 20 dan 2232, kita bisa limit dua-duanya nih. Limit posisi short di sini dan limit posisi long juga. Arguably enggak sih, posisi short kita udah dapat sebenarnya ya. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini, retest lagi ke 2232. Jadi sebenarnya udah profit harusnya ya. Buat lo yang membuka ya 1% lah kurang lebih ya. Nah, kalau besok daily close masih di atas dari 2232, kita bisa limit posisi short. Kalau retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat apa yang terjadi, ngepump sebesar 21,28% dalam 24 jam terakhir ya. Sekarang udah sedikit mulai koreksi. Tetapi secara struktur otomatis cukup berubah signifikan ya. Untuk buy limit pertama berarti sekarang jadi di angka 7 dolar lebih 63 sen. Buy limit kedua di angka 7 dolar lebih 33 sen. Dan buy limit ketiga di MA20. Nah, untuk posisi futuresnya ini masih cukup jauh ya. Berarti kita harus ada struktur lain gitu ya. Ya jujurnya enggak lah. Ini masih kejauhan. Jadi kita tunggu sampai dia ketemu struktur baru atau ya support terdekat ya. Jadi untuk sekarang posisi futuresnya kita tunda dulu aja. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim 59 sen ya. Nah, ini menyebabkan buy limit pertama lagi-lagi kembali aktif. Jadi buy limit pertama di Cardano adalah di 59 sen. Buy limit kedua confluence antara MA20 dan 54 sen. Dan buy limit ketiga di MA50 di angka 44 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya karena baru terjadi reclaim lagi berarti apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 59 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 66 sen. Sementara untuk posisi short tinggal kita break logikanya, retest 1, retest 2 di 66 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 59 sen. Dan yang terakhir kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat ya, dia lanjut lagi momentumnya ke atas. Buy limit masih sama sih ya. Buy limit pertama di 40 dolar lebih 77 sen. Dan buy limit kedua di 38,10. Buy limit ketiga di MA20 di angka 35,76. Nah, untuk posisi futuresnya lagi-lagi karena cukup jauh, jadi kita skip dulu aja ya.
Untuk resisten terdekat masih jauh, support juga masih jauh. Jadi kita lihat dia kalau sudah lebih mendekat, kita akan bahas lebih detail ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan banyak data penting ya. Mulai dari setengah 8 malam akan ada building permits, ada juga core durable goods, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang konservatif, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP secara manual, just in case sudah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP ya. Karena menghindari volatility yang tidak kita harapkan ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat lo yang pengen misalkan request, bang gue pengen pair tertentu nih dibahas, misalkan apa Solana, Matic dan lain-lain, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang penasaran dengan pair tersebut, kita akan masukkan ke DCWT. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.